Ngebolang cari terong ranti di kebun pinggir Bengawan. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat dimanapun berada. Karena sayuran di belakang rumah sudah habis ya bunda yang bisa dipanen, kali ini aku mau ngebolang cari sayuran yang agak jauh ya. Tapi aku carinya nggak asal-asalan ya bunda, jadi nggak asal aku cari terus ada sayuran aku petik. Tapi memang sudah dari rumah itu niatnya aku pengen cari terong ranti, atau ada juga yang menyebutnya tempoka. Kalau di daerah aku ya disebutnya terong ranti aja bunda, gampang. Aku carinya di kebun yang biasa aku cari rebung itu ya bunda. Letaknya itu nggak jauh sih dari rumah aku. Misal kita jalan lewat hutan ini juga bisa. Bukan hutan juga sih bun, kayak kebun begitu, tapi lumayan luas ya. Tapi karena dedek Sanumnya ikut, jadi aku bawa motor karena tempatnya itu banyak banget nyamuknya ya bunda. Dan untuk rumputnya itu juga lumayan lebat ya, jadi takut kalau ada ularnya. Jadinya aku pilih bawa motor saja. Perjalanan sekitar 3 menit sudah sampai. Dulu waktu cari rebung aku kayak inget di sini itu ada pohon terong ranti 1 atau 2 pohon begitu. Kita mau lihat sudah berbuah atau belum, dan ternyata sudah berbuah ya bunda. Bahkan untuk sebagian buahnya itu sudah dimakan burung karena sudah terlalu tua. Sebenarnya ini masih sekitar jam 3 sore, masih siang ya bunda, tapi nggak tahu kenapa kok waktu aku petik-petik terong ini rasanya kayak merinding-merinding begitu. Seperti yang bisa dilihat, untuk pepohonan dan rumputnya itu rimbun banget. Memang agak jarang di sini ada orang yang lewat ya bunda, kecuali orang yang punya kebun di sekitar sini. Untuk di sebelah kanan aku ada kebun tebu yang lumayan tebunya itu sudah tinggi-tinggi, dan di sebelah kanan tebunya itu sudah Bengawan Solo. Jadi di sini aku petik-petik terong rantinya itu cuman dari satu sisi saja, nggak mau dan nggak berani dah bun pindah-pindah dari posisi sini ke posisi sana. Lihat saja, untuk rumputannya rimbun banget, dan ini juga banyak nyamuk dan juga semutnya. Semutnya juga bukan sembarang semut bunda, tapi semut yang kalau gigit itu gatel banget. Dedek Sanum yang awalnya semangat bantuin emak petik-petik terongnya, baru beberapa menit sudah pindah menjauh, katanya banyak nyamuk dan semutnya. Biasanya sih aku kesini bareng suami ya bun. Kalau ada suami sih nggak ada takut-takut dan juga merinding-merindingnya. Tapi karena ini tadi pak suaminya lagi sibuk dan aku sudah kehabisan lauk, jadi aku mau segera masak buat lauk. Jadi cepet-cepet deh aku cari terong rantinya. Aku cuman ditemenin dedek Sanum juga kakak Siva. Sebenarnya masih terang benderang, tapi kalau dasarnya penakut ya penakut lah. Untuk pohon terong rantinya ada 2 ya bunda, tapi belum terlalu gede, dan untuk buahnya juga nggak terlalu banyak. Tapi karena ini nanti cuman mau aku pakai untuk campuran, ya sudah cukup lah. Oke bunda, karena terong rantinya sudah aku panen semua, tidak ada yang tersisa, jadi aku langsung saja mau balik. Nah lihat bun, jadi ini posisinya itu benar-benar di kebun ya, jarang ada rumah, dan ini itu bekas kebun tebu. Jadi untuk tebunya itu sudah dipanen, dan untuk sebelahnya tebunya itu masih berdiri tegak ya bunda, mungkin beberapa hari lagi dipanen. Mungkin karena lokasi tanahnya ini di sekitar Bengawan, jadi untuk rumah itu masih jarang, tapi ada kok bunda, ada sekitar 3 rumah di sekitar tempat ini. Sebenarnya kita belok kiri bisa juga sampai rumah aku, tapi kakak Siva pengen lewatnya yang lurus ya, kita lewat hutan-hutan. Bukan hutan sih bun, lebih tepatnya lagi kebun. Untuk jalan ini termasuk jarang juga dilewatin orang. Palingan kalau orang yang mau ke kebun saja lewat sini, itu pun jarang. Apalagi kalau malam kayaknya sama sekali nggak ada, bahkan nggak ada yang berani lewat sini ya bunda. Bayangkan saja tempatnya sepi seperti ini. Dan mulai dari sini sudah mulai ada rumah juga, tapi masih lumayan jarang jaraknya ya. Jadi ya seperti ini ya bunda tempat tinggal aku. Jadi masih di kampung, tapi untuk suasananya asri dan udaranya itu seger banget. Jadi kalau kita lagi pusing, stres dan banyak pikiran, kita nggak perlu berlibur ke puncak atau kemana, kita cukup berdiam diri di rumah saja. Bisa menghemat tenaga dan tentunya biaya. Makanya juga bunda, kalau aku itu lagi pusing dan banyak pikiran, kadang aku itu ajak pak suami untuk jalan-jalan keliling kampung. Di sini itu masih banyak pohon jati, jadi kebun jati begitu, kadang juga kebun tebu. Pokoknya masih seger lah bun, masih banyak ijo-ijonya. Dan untuk sebagian besar rumah warga itu masih terbuat dari kayu, jadi masih seger, pokoknya kayak zaman dulu begitu loh bun. Intinya masih asri, jadi di pandangan mata itu juga enak ya. Oke bunda, tiba-tiba saja aku sudah sampai di rumah ya. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih buat yang nonton video aku. Ditunggu video berikutnya. Assalamualaikum.